Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena begitu besar anugerah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembalikan pujian syukur kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini satu pujian, anugerah terbesar.
Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan tinggi-tinggi hanya bagi-Mu Yesus. Bapakku yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sampai dengan hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Bersyukur, terima kasih kalau masih Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada saat ini Bapa, biarlah kami juga membuka hati untuk kami boleh datang kepada-Mu, memuji, menyembah Engkau ya Yesus. Persatukan kami dalam kasih Tuhan Yesus, supaya kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya mereka juga merasakan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Jika saat-saat seperti hari-hari ini kita harus mengadakan ibadah secara online, satu hal yang menjadi kerinduan hati kita untuk kita boleh bersama-sama senantiasa menikmati hadirat Tuhan dengan ibadah secara tatap muka, tapi tetaplah kita bersyukur. Kita boleh senantiasa menikmati bait-Nya, menikmati firman-Nya, sekalipun harus menikmati secara online. Tapi percaya Tuhan Yesus itu hadir di dalam setiap persekutuan kita. Kita pujikan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Itulah
kita boleh senantiasa menikmati kemurahannya, kasih-Nya di dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh semakin ditambahkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi kerinduan hati kita untuk kita boleh tetap cinta dan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus sudah terlalu besar dan terlalu banyak mengorbankan hidupnya bagi kita. Kita pujikan, ku tetap cinta. Cinta
menjadi kerinduan hati kami dan janji kami kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami akan belajar tetap cinta dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat hadir-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat semuanya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang sudah kami kerjakan pagi hari ini Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kuasai urapi hamba-Mu, kuasai urapi kami semua seluruh sidang jemaat-Mu di mana kami berada. Biarlah kami boleh menerima pesan firman-Mu dengan penuh sukacita dan boleh membangun kehidupan rohani kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur di pagi hari di minggu ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah secara online dan kita semua mengalami lawatan dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang akan saya angkat, yang saya bagikan di pagi hari ini, yaitu hidup dalam belas kasihan. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh, saya mengajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh karena kemurahan Tuhan, segala keberadaan kami sampai pada hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk belajar menyenangkan hati Tuhan, menyembah Engkau, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Berkuasalah Roh Kudus di antara kami, urapi dan pakailah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hidup dalam belas kasihan. Ya, ini adalah tema yang saya angkat dari tema pokok kita di bulan hari ini, karena kita belajar di bulan ini mengenai nilai-nilai kerajaan Allah bisa kita terapkan dalam keluarga Kristen. Di dalam keluarga Allah, keluarga bisa berbicara, keluarga sebagai saudara, dan sebagai orang-orang yang seiman, bisa juga keluarga dalam pengertian keluarga kita masing-masing. Ya. Dan kita hidup di dalam dunia ini. Otomatis sistem dunia itu masuk di dalam nilai-nilai kehidupan kita yang kita terapkan setiap hari. Ya. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa sekalipun kita hidup di dalam dunia ini, termasuk dalam warga kerajaan di dunia ini, warga negara Indonesia, otomatis nilai-nilai sebagai warga negara Indonesia juga berlaku dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa ada hal yang lebih penting bahwa kita juga adalah warga kerajaan Allah. Jadi kita menghidupi dua nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kerajaan dunia sebagai warga kerajaan, sebagai warga negara Indonesia, dan di sisi lain sebagai warga kerajaan Allah kita juga harus menerapkan nilai-nilai kehidupan selayaknya sebagai warga kerajaan Allah. Ya, tentunya ini hal yang kadangkala berbeda. Apa yang tidak kita temukan di dunia ini, kita temukan di dalam kerajaan Allah. Nah,
Salah satunya adalah berbicara tentang belas kasihan. Ya. Apa itu belas kasihan? Yang saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari belas kasihan itu adalah perasaan iba melihat orang lain menderita. Jadi ada seseorang yang melihat ada orang lain menderita, kita langsung merasa iba, merasa berbelas kasihan melihatnya. Ya. Dan kata-kata ini, kalimat berbelas kasihan itu muncul sebanyak 104 ayat di dalam seluruh Alkitab. Ya, dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru ada dicatat 104 ayat di dalam Alkitab. Dan yang paling banyak itu dicatat berkenaan dengan kehidupan Yesus Kristus. Ya. Jadi paling banyak itu diterapkan, dicatat di dalam Injil. Ya. Itu sebabnya kita sering membaca Yesus penuh dengan belas kasihan, lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ketika dia melihat orang banyak itu seperti yang tak punya gembala, maka tergeraklah hatinya belas kasihan. Jadi itu sangat banyak dicatat berkenaan dengan kehidupan Yesus. Nah, belas kasihan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eleos, ya, yang artinya sebetulnya adalah hati yang penuh rasa iba terhadap orang banyak, terhadap orang yang tidak layak menerimanya. Jadi hati yang penuh perasaan iba, bukan cuma hanya merasakan kasihan, tetapi penuh perasaan iba terhadap orang yang sebetulnya tidak layak menerimanya, tetapi dinyatakan, diwujudkan dalam banyak tindakan. Nah, jadi itu definisi atau pengertian dari belas kasihan. Nah, belas kasihan ini awalnya adalah sebetulnya sifat hakiki Allah, ya, sifat-sifat Allah. Ya, saya bacakan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Satu Korintus pasal 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Jadi ini berasal dari kata belas kasihan. Satu lagi, Yakobus 5 ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kami telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Tuhan itu dikatakan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sudah penuh juga berbelas, ya. Kalau mendengar kata belas itu bukan berarti biasa-biasa lagi, lebih dari biasa, ya. Sudah masuk kepada belasan, ya. Kalau cuma hanya kasih artinya bisa, kalau itu berbicara bilangan itu masih satuan, 1, 2, 3. Tetapi ini belas artinya sudah masuk ke level atau tingkat yang lebih daripada satuan, yaitu belasan, yaitu belas kasihan. Jadi dari 2 ayat ini kita menyimpulkan bahwa belas kasihan itu adalah sifat hakiki Allah, itu dari Allah. Ya. Kalau kita selama bulan-bulan yang lalu kita juga banyak belajar tentang agape, itu adalah kasih yang hanya dimiliki oleh Allah, yang diwujudkan kepada kita semuanya. Nah, tetapi itu juga dapat menjadi bagian kita dan diperintahkan supaya kita juga
memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga bisa menerapkannya kepada sesama kita. Nah, ini juga ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12 berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kita diperintahkan untuk mengenakan belas kasih itu. Ya. Belas kasih itu yang adalah milik dari Allah sendiri, itu diberikan kepada kita. Dan kita diperintahkan untuk mengenakannya, mempraktekkannya dalam berkeluarga, ya, dalam berkomunitas dimanapun kita berada. Ini hal yang sangat penting, ya. Dan yang kedua, memang ada banyak ayat yang akan saya tunjukkan pada pagi hari ini kepada kita untuk menunjukkan konsistensi firman Allah yang berbicara kuat memerintahkan supaya kita memiliki belas kasihan. Yaitu Filipi pasal 2 ayat 1. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya. Di mana? Di dalam Kristus. Kita semua yang ada di dalam Kristus, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, otomatis kita masuk di dalam anggota keluarga Allah, dijadikan sebagai umat Allah. Nah, kita sekarang berada di dalam Kristus sebagai anggota keluarga Kristus. Maka dikatakan kita di dalam Kristus itu harus memiliki salah satunya dari beberapa bagian di sini adalah belas kasihan. Nah, jadi sebetulnya belas kasihan ini juga menjadi bagian kita karena Tuhan memerintahkan supaya kita juga menerapkannya kepada sesama kita ketika kita hidup sebagai berjemaat, ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, kita bisa menunjukkan kita ini berbeda dengan dunia. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita terapkan di dalam dunia ini supaya dunia yang melihat, yang tidak pernah dilihat, bisa membuat mereka kagum, ya, bisa membuat mereka melihat kehidupan, cara hidup kita, cara berpikir, cara berbicara kita, tindakan kita, dan memuliakan Bapa kita yang di dalam kerajaan surga. Ya, nah kita akan belajar bersama-sama dari kata belas kasihan ini, yaitu perwujudan belas kasihan. Sebetulnya kata belas kasihan itu bukan kata sifat, tetapi termasuk kepada kata kerja. Karena di dalam Alkitab ini kata belas kasihan itu selalu diikuti dengan tindakan. Bukan hanya perasaan iba saja, bukan hanya tinggal pada pemikiran dan perkataan dan perasaan, tetapi selalu ada tindakan. Ketika Yesus jatuh belas kasihan kepada orang banyak yang kelaparan, maka selalu dibarengi dengan tindakan. Dia melakukan mujizat sehingga oleh 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki yang dihitung dapat makan. Ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang-orang sakit datang, maka dia jatuhlah hatinya dengan belas kasihan. Maka tindakannya apa? Selalu orang yang kerasukan setan diusir. Ya, orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan lain-lain sebagainya. Ada tindakan.
Nah demikian juga perwujudan belas kasihan ini harus diwujudkan dalam beberapa tindakan. Ya, yang kita lihat dari Alkitab ini ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, wujud dari belas kasihan itu harus dilakukan melalui pengampunan terhadap sesama. Ya. Jadi perwujudan belas kasihan itu harus tindakannya apa? Yang pertama adalah pengampunan terhadap sesama. Nah di dalam Alkitab, kata belas kasihan itu selalu dan sangat sering diikuti dengan tindakan pengampunan. Ya. Tindakan pengampunan. Nah, karena belas kasihan itu tadi itu dari kita terapkan kepada orang-orang sebetulnya yang tidak layak menerimanya. Ya, ketika seseorang punya belas kasihan, artinya dia sebetulnya punya kuasa untuk mengampuni atau tidak. Ya, jadi kalau kita terapkan, kita tarik kepada pemahaman pengampunan di sini, maka arti belas kasihan adalah ketika seseorang mempunyai kuasa atau hak untuk membalaskan kejahatan atau membalaskan dendamnya kepada kejahatan orang lain, tetapi lebih memilih untuk tidak membalasnya. Ya, tidak membalaskan dendamnya tetapi untuk mengampuni. Ya. Sama dengan perbuatan Tuhan Yesus, Tuhan kita, ya, kepada kita semuanya. Kalau dilihat siapa kita? Kita adalah orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang yang terkutuk. Kita adalah orang-orang yang harus mengalami maut, kematian kekal. Kita adalah orang-orang yang harus membayar hutang dosa kita dengan nyawa kita sendiri. Ya. Tetapi dikatakan Allah yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kemurahan hati itu bermurah hati, berbelas kasihan kepada kita semuanya sehingga tidak dilakukannya membalaskan kejahatan kita sesuai dengan perbuatan kita. Tidak dibalaskannya kepada kita sesuai dengan dosa kita. Seharusnya saya harus mati. Seharusnya saya harus masuk hukuman. Tidak masuk dalam hukuman kekal di api neraka selama-lamanya. Tetapi itu tidak saya alami. Kenapa? Karena Tuhan tidak membalaskan memurkai saya sesuai dengan hukuman yang seharusnya saya terima. Ya, itu tindakan Allah yang sudah saya alami dan Bapak Ibu semuanya sudah menerimanya. Nah kita lihat dalam Ibrani pasal 8 ayat 12. Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, ini tindakan Tuhan Allah kepada kita. Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Ya. Dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Siapa yang dimaksud? Kita semuanya orang yang berdosa. Tetapi Tuhan tidak menaruh dendam dan murka kepada kita, tetapi justru menaruh belas kasihan. Tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Nah ini juga adalah hal yang perlu kita teladani dari apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita semuanya. Kalau ada tindakan orang yang menyakiti kita, lebih banyak apa yang kita lakukan? Kita balik dendam, balik benci, ya, balik mendoakan supaya celaka, hidupnya sial. Bahkan kalau boleh kita membalasnya 2 kali lipat lebih parah dari apa yang pernah dilakukannya kepada kita. Nah ini tidak hal yang tidak boleh. Ya, kita belajar, Kristus sudah mengampuni kita. Ya, tidak mengingat-ingat. Artinya sebetulnya
ini juga hal yang perlu kita lakukan ya. Pengertian tidak mengingat di sini adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masa sih bisa kita tidak mengingat, apalagi ada peristiwa yang sangat menyakitkan dulu mungkin sudah lama pernah terjadi dan menyakiti hati kita. Kita bisa melupakannya sangat sulit. Tetapi yang kata tidak mengingat-ingat di sini adalah artinya tidak menyimpannya terus-menerus. Artinya suatu ketika kalau kita masih bisa ketemu berjumpa dengan orang ini, seseorang yang sudah pernah menyakiti kita dulu, kita bisa berhubungan baik lagi dengan orang itu. Ya, seperti tidak ada pernah terjadi zaman dulu, masa lalu mungkin yang pernah menyakiti kita. Ini artinya tidak mengingat-ingat. Ya. Nah, salah satu contoh dalam Lukas pasal 15 itu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Bapak Ibu semua tahu itu seorang ayah punya 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagi harta warisannya. Karena terpaksa si ayah pun, si bapak pun membagikan bagian dari anaknya si bungsu tadi. Si bungsu tadi membawa harta warisannya pergi berpoya-poya ke negeri lain. Dia habiskan semua harta kekayaan bapaknya. Sampai di sana habislah hartanya, dia melarat, dia sampailah kisahnya dia menjadi seorang gembala babi. Bahkan dia pun makan makanannya babi. Nah, ketika dia berada pada posisi sangat terendah, maka dia ingat, seandainya saya dapat bisa kembali ke rumah bapak saya, saya bisa makan enak. Dia teringat. Maka dia mencoba pergi. Dia mencoba pergi dan dia pergi sampai di rumah bapaknya. Apa yang terjadi? Apakah bapaknya menolak dia? Tidak. Justru bapaknya sudah lama menunggu kepulangan anaknya. Dia berdiri. Saya akan bacakan Lukas pasal 15 ayat 20 ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lihat, anak yang kurang ajar, anak yang tidak tahu diri ini. Bahkan lebih dari itu, menghabiskan harta kekayaan orang tuanya, berpoya-poya, sendiri hidup di negeri lain. Setelah dia melarat, dia tidak punya apa-apa, dia datang kembali. Ingat, ayah ini sebetulnya punya kuasa untuk mengusir dia. Ayah ini punya hak dan kuasa untuk menolak kehadiran anaknya. Tetapi bapaknya tidak melakukan demikian. Dia justru menanti kepulangan anaknya ini. Dan dikatakan ketika dilihatnya anaknya sudah datang, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Diterimanya kembali dia sebagai anak. Dipestakan, dirayakan kepulangan anaknya yang sudah hilang, lama hilang, kembali lagi. Dikenakan jubah yang indah, dikenakan cincin, materai. Dikenakan, dipestakan, dirayakan dengan makan minum dengan sahabat-sahabatnya. Diterimanya kembali dengan kasih. Itu artinya Bapa yang penuh dengan balas kasihan. Demikian juga Bapa kita. Kita ini orang yang sudah berdosa. Kita lebih menuruti hawa nafsu, keinginan daging kita daripada kehendak Allah. Kita seringkali menyakiti hati Bapa kita dengan perkataan kita, dengan tindakan kita. Kita melukai hati Bapa kita. Kita seringkali membuat hati Bapa kita bersedih, menangis karena perlakuan kita. Tetapi justru ketika kita berdosa, kita mau mengakui dosa kita bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan. Di situ pun
Tuhan menunjukkan hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah berkata, dosamu terlalu banyak, aku tidak mau lagi menerimamu. Tuhan tidak pernah berkata, sekali dua kali sudah saya ingatkan, tetapi kamu masih melakukannya. Tidak ada lagi pengampunan bagimu untuk ketiga kali. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Yang ada setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap kali kita melukai hati Bapa kita, tetapi kita selalu datang penuh dengan penyesalan dan memohon belas kasih Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dia mau menerima kita, memeluk kita ya dengan kasih dan merayakan kita, kepulangan kita dulu yang kita pernah hilang dan kembali lagi. Itu adalah perwujudan belas kasihan Bapa kepada kita. Dan demikian pun kita seharusnya. Ya. Doa Bapa kita, doa Bapa kami dicatat, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah, berdosa kepada kami. Ya, sebab kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita pun tidak diampuni. Tetapi kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita pun mendapatkan pengampunan. Itu prinsip doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga semuanya. Jadi kita juga harus belajar. Kalau Bapa saja sudah menerima kita apa adanya, masa sih kita tidak mau menerima dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ada satu kisah di Inggris yang namanya Sam Halls. Sam Halls ini melakukan sebuah kejahatan yang cukup fatal, maka dia dijebloskan ke penjara dan hakim memutuskan dia dijatuhi hukuman mati. Ya. Nah, tetapi di kota itu dia punya sahabat yang sangat akrab, sahabat baik. Ya, dia berbelas kasihan kepada Sam Halls ini yang sudah ditahan ini. Maka sahabatnya ini punya juga teman, seorang wali kota di kota itu. Ya, maka dia datang mencoba mengajukan gerasi ya kepada wali kota ini supaya sekiranya mungkin mendapatkan keringanan hukuman, paling tidak dijatuhi hukuman mati meskipun menjalani hukuman di penjara tetapi bukan hukuman mati. Ternyata sahabatnya yang pergi ke wali kota ini, wali kota juga mengiyakan permohonannya. Sehingga akhirnya hakim pun menjatuhi Sam Halls itu bukan lagi dengan hukuman mati, tetapi hukuman ya cukup lama, puluhan tahun di penjara. Maka ini adalah sahabatnya Sam Halls ini merasa ini adalah berita gembira. Maka dia bermaksud untuk menyampaikannya kepada sahabatnya yang ada di penjara yang belum tahu apa-apa ini. Maka ketika dia bisa dia kunjungan, besuk ke penjara, sebetulnya dia ingin menyampaikan berita baik ini. Bahwa dia tidak jadi dihukum mati. Tetapi sebelum dia menyampaikannya, ia bertanya terlebih dahulu kepada Sam Halls ini, dia katakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan seandainya misalnya kamu tidak jadi dihukum mati, tetapi setelah selesai kamu menyelesaikan hukumanmu di sini, kamu bisa keluar, apa yang kamu lakukan? Maka Sam Halls terhukum ini dia berkata, yang pertama yang akan saya lakukan adalah mencari orang yang sudah menuduh saya dan saya akan membunuh dia. Dan yang kedua, mencari hakim yang menjatuhi hukuman mati itu kepada saya dan setelah itu saya akan membunuh dia. Jadi ada dua orang yang akan saya bunuh kalau misalnya saya bisa keluar dari penjara ini. Maka mendengar ini sahabatnya ini sangat sedih hatinya karena dia ternyata tidak bermurah hati dan berbelas kasihan, tetapi justru membalaskan apa yang sudah orang lakukan kepada dia. Maka dia tidak jadi menyampaikan berita baik tadi. Dan dia pulang dan dia
beritahu kepada wali kota dan kepada hakimnya supaya tidak jadi mengubah hukuman. Biarlah tetap hukuman keputusan mati tetap dijalankan seperti keputusan yang pertama. Kenapa? Karena ternyata dia tidak memiliki belas kasihan. Doa Bapa kita adalah supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Belas kasihan, orang yang berbelas kasihan itu adalah orang yang pasti mau mengampuni orang lain. Sekalipun sakit. Ya, sekalipun mungkin kita sudah banyak kerugian yang kita alami karena perlakuan orang lain. Ya, sekalipun kita sangat menderita mungkin karena perlakuan orang lain. Tetapi orang yang berbelas kasihan pasti mau dan rela melepaskan orang lain dalam pengampunan, membebaskan orang lain dalam pengampunan. Jadi ini adalah wujud pertama dari belas kasihan. Apa buktinya kalau kita memiliki belas kasihan? Ampunilah sesama kita. Kadang-kadang memang tidak pantas kita ampuni. Kadang-kadang memang tidak layak kita ampuni karena besar kesalahannya, besar pelanggarannya. Kita keterlaluan sudah, perlakuannya sudah kelewat batas. Tetapi orang yang memiliki belas kasihan adalah orang yang mau melepaskan pengampunan. Jadi orang yang memiliki belas kasihan pasti dia mau mengampuni. Ada sebuah statement berkata, orang yang menyimpan dendam di hatinya kepada orang lain sama dengan seseorang yang seperti seseorang yang membakar rumahnya sendiri demi hanya untuk mengusir seekor tikus. Ya, jadi kalau kita bayangkan hanya untuk kejar dan membunuh seekor tikus, dia harus bakar rumahnya sendiri. Nah, mungkin tikusnya katakanlah mungkin juga mati, tetapi dia sudah mengalami kerugian yang sangat fatal. Kenapa? Karena dia kehilangan rumahnya. Nah, dikatakan orang yang menyimpan dendam, tidak mau melepaskan pengampunan, mungkin yang menyakiti hati kita juga mungkin merasa kalau kita tidak mau berdamai dengan seseorang itu, mungkin dia juga merasa tersakiti. Tetapi yang lebih disakiti siapa? Kita. Kenapa? Karena perasaan orang yang menyimpan dendam itu pasti tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Kalau ini terus tersimpan. Kalau sakit hati, dendam amarah terus tersimpan, dipelihara. Maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita tidak bisa menikmati hari-hari kita. Iya, yang perlu dengan sukacita. Jadi jangan pelihara dendam. Kalau kita memiliki belas kasihan, mari ampunilah sesama kita. Perwujudan belas kasihan yang kedua adalah melalui penerimaan kepada mereka yang berdosa. Ya. Jadi kalau kita memiliki belas kasihan, kita harus dan pasti bisa menerima mereka, orang lain yang juga orang yang berdosa. Ingat, kita juga orang berdosa yang sudah mendapatkan belas kasihan. Nah, kalau sementara orang lain juga bersalah, ada orang yang berdosa di sekeliling kita, juga kita harus bisa menerima mereka. Tentunya orang yang berdosa yang sudah mengambil keputusan, bertobat, menyesal, berbalik, ya, dan berubah. Yesus dikenal itu sebagai tokoh yang punya sahabat orang-orang saleh dan juga punya sahabat orang-orang berdosa. Ya, suatu ketika Yesus kumpul dengan Matius, seorang pemungut cukai, dan Matius ini mengundang Yesus makan bersama di rumahnya. Ya, dan dia duduk sekumpulan semeja, sehidangan dengan dicatat dalam Matius pasal 9 dengan orang-orang berdosa, termasuk pemungut cukai. Nah, pada zaman itu bagi kalangan orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang pendosa besar. Ya, karena ini pengkhianat bangsa Yahudi. Ya, pengkhianat bangsa mereka. Nah, jadi mereka mencap
Pemungut cukai adalah pendosa besar bagi mereka. Tetapi Yesus juga ternyata makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa tadi. Kenapa? Ketika orang Farisi ahli Taurat melihat itu, mereka berkata kepada para muridnya, kenapa gurumu makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa? Ya. Karena image mereka sudah berpikir bahwa ini Yesus katanya orang saleh. Kalau dia orang saleh, tentunya dia tahu siapa, mana komunitas di mana dia harus bisa hadir, di mana komunitas yang tidak sepantasnya, di mana dia bisa hadir. Ternyata Yesus juga bisa ada kumpul satu saat bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Dan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, ya, tetapi orang sakit. Yesus datang untuk mencari orang yang terhilang. Ya. Nah, coba kita baca dalam Matius pasal 9 ini ayat 12. Saya baca saja mulai dari ayat 11 ya. Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ya, orang Farisi melihat Yesus kumpul bersama-sama dengan orang-orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini luar biasa. Yesus datang bukan untuk orang benar atau orang yang merasa dirinya benar. Tetapi Yesus datang untuk orang yang merasa dirinya tidak layak, berdosa, bersalah. Maka Yesus membebaskan dan memberikan pengampunan kepada mereka. Yesus menerima orang-orang berdosa. Ya. Sekiranya Yesus tidak datang ke rumahnya Matius atau juga seperti Sakeus dan Yesus tidak mau hadir untuk dalam undangan jamuan makan bersama di dalam rumahnya. Kira-kira bagaimana masa depan Matius, seorang pemungut cukai? Bagaimana masa depan mereka, seorang pemungut cukai? Mungkin tidak pernah dicatat lagi di Alkitab. Ya, dan mereka akan terhilang. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah untuk menerima semua orang. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekeliling kita, tidak semua orang masa lalunya itu mulus. Tidak semua saudara-saudara kita masa lalunya itu baik semuanya. Tetapi juga ada yang masa lalunya hancur-hancuran. Masa lalunya masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam, masa lalu yang penuh dengan gejolak kehidupan. Tetapi apa yang seharusnya kita lakukan kepada mereka? Seharusnya kita tidak menjauhi mereka. Orang yang sudah mau bertobat, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita juga bisa menerima mereka dan mengasihi mereka. Di sekeliling kita misalnya, di dunia hari-hari di akhir zaman ini, LGBT ya, itu di negara-negara maju seperti misalnya Amerika dan negara-negara besar di Eropa sudah melegalkan praktek LGBT. Bahkan di gereja pun diterima pernikahan sejenis. Ya, ini luar biasa. Inilah dunia akhir zaman. Kebanyakan alasan mereka untuk menerima orang-orang yang seperti ini adalah karena mereka juga manusia. Mereka tidak sadar kalau mereka memiliki kelemahan yang demikian. Apakah kita membuang mereka? Mereka berkata demikian. Tetapi sikap kita sebetulnya apa? Sikap kita tegas bahwa LGBT itu adalah praktek kegelapan. Itu dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan sejak awal
laki-laki untuk bisa menjadi satu dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hanya ada dua jenis, laki-laki dan perempuan yang bisa dipersatukan di dalam Kristus. Selain itu artinya bukan yang dilegalkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau apa yang tidak dilegalkan oleh Tuhan itu dilegalkan manusia, artinya itu adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat besar. Orang yang mungkin praktek LGBT itu ada di mana-mana sekarang, ada banyak di sekitar kita sekarang. Tetapi kalau mereka mau datang, percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, ya, mungkin perasaan mereka masih seperti dulu. Kita harus apa sikap kita? Terima mereka, kasihi mereka, supaya mereka tidak terhilang. Terima orangnya, kasihi orangnya, benci dosanya, benci tindakannya, benci sikapnya yang sudah hidup dalam kegelapan. Seharusnya demikian. Kalau misalnya ada di dalam gereja kita ini, misalnya ini ya dalam tanda kutip, maaf Bapak Ibu, kalau misalnya ada seorang homo yang ada di gereja kita, apa tindakan kita? Apakah kita dengan tegas berkata, oh tidak boleh masuk gereja kami karena ini gereja yang kudus semuanya, orang-orang saleh semua. Apakah demikian? Tidak, kita bisa bersama-sama beribadah, melayani bersama-sama. Ya, kalau mereka orang-orang yang mau datang bertobat, kalau mereka percaya Yesus sanggup mengubah karakter hakiki mereka yang sudah dirusak oleh dunia ini. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi sikap kita semuanya harus menerima mereka. Ya, siapapun. Di gereja ini semuanya bukan orang yang benar. Masa lalunya mungkin masa lalu yang rusak, yang berantakan semuanya. Tetapi apakah kita milih-milih teman? Apakah kita milih-milih orang yang bisa kita ajak bicara? Tidak. Semuanya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, mungkin ada masih mungkin sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang dosa-dosa yang lama yang kebiasaannya belum bisa diselesaikan. Apakah kita harus menjauhi mereka? Tidak. Justru dengan cara merangkul, mendekati mereka, mengasihi mereka, kita berbelas kasih kepada mereka, itu menjadi warning, menjadi tanda bagi mereka bahwa Tuhan juga menerima mereka orang-orang yang berdosa sama dengan kita. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37, Yohanes pasal 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Bapa kepada Yesus, tidak ada yang dipilih-pilih. Iya, oh ini yang baik, oh ini yang jahat, oh ini yang saleh, oh ini yang jujur, oh ini tidak jujur. Yang tidak jujur, yang tidak baik disingkirkan. Tidak, semuanya diterima, tidak ada seorang pun yang dibuang. Bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Ya, sumbu yang redup yang padam. Ya, sumbu yang redup tidak dipadamkannya. Artinya apa? Sehancur apapun hidup kita, kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup membenahi kita. Tuhan mempertahankan kita. Demikian pun kita. Marilah berbelas kasihilah kepada semua orang. Orang-orang berdosa, baik di dalam komunitas kita, baik di luar komunitas kita. Ya, sebab di dalam Tuhan pengampunan bisa mengubah orang untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Perwujudan belas kasihan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kepedulian terhadap orang yang menderita. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4 ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Bapa itu adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan. Artinya Bapa itu Bapa yang mau menghibur orang yang susah.
Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya yang berbeban berat, yang letih lesu, yang menderita, yang mengalami persoalan, pergumulan kehidupan. Yesus mau menampung semuanya pergumulan hidup kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Artinya inilah sikap kepedulian dari Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Seringkali dicatat juga bahkan dalam Matius pasal 14 ayat 14. Ketika melihat ya orang yang sakit kalau tidak salah di sini ya, Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saya tidak pernah membaca di Alkitab ketika ada orang yang misalnya sakit, lumpuh, buta atau mungkin sakit apapun datang kepada Yesus dan Yesus berkata, saya tidak mau menyembuhkan engkau dan pergilah dengan merasa kecewa. Tidak, tetapi setiap orang yang datang kepada Tuhan selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan jawaban, mendapatkan kesembuhan bagi yang sakit. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia datang untuk orang-orang yang menderita. Dia datang untuk orang-orang yang susah. Di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang susah. Hari-hari ini banyak orang yang sulit untuk makan. Hari-hari ini banyak orang yang sakit. Ya, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami menerima perwujudan belas kasihan Tuhan. Maka kita juga perlu mewujudkannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya mereka melihat belas kasih Bapa itu tersalurkan melalui kita kepada mereka. Seperti orang Samaria yang baik hati. Ya, ketika ada seseorang yang sudah dirampok habis-habisan, ya, maka seorang Samaria datang, ya, imam dan orang Lewi lewat saja tidak memperhatikan. Tetapi orang Samaria ini datang, dia merawatnya, membalutnya, mengolesinya dengan minyak, menaikkannya ke keledai tunggangannya, membawa dia ke pengobatan. Dan dirawatnya di sana. Dan dibayarkan semuanya biaya pengobatannya sampai sembuh. Padahal bukan orang yang dikenal, bukan sahabatnya, bukan keluarganya. Tetapi kenapa dia melakukannya? Karena dia penuh dengan belas kasihan. Alangkah baiknya juga kita bisa menerapkan sikap yang demikian kepada sesama kita. Yang pertama-tama dalam lingkup keluarga kita, keluarga seiman kita, gereja kita ini. Ya, tidak semua keadaan kita semuanya baik-baik. Ya, saya berdoa kalau bisa semuanya kita diberkati sehat baik semuanya, mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Tetapi Tuhan mengizinkan ada orang-orang di sekeliling kita yang lemah dalam tanda kutip, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, ya, lemah pendidikan secara intelektual, lemah dalam banyak bidang. Nah, kewajiban kita lah sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan kekuatan untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang lemah. Sebabnya berita ini, firman ini, pesan ini, perintah ini kepada saya, kepada Bapak Ibu semuanya, kepada kita semuanya. Bagaimana supaya kita anggota keluarga kerajaan Allah sebagai anggota keluarga jemaat di sini juga bisa terjalin kehidupan yang harmonis, terjalin persekutuan yang sangat indah. Mari praktekkanlah belas kasih ini kepada sesama kita tanpa memandang bulu, tanpa menuntut balas, tanpa memikirkan imbalan di belakangnya, tidak. Tetapi lakukan dengan tulus. Saya percaya kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, kita juga bisa berbelas kasihan kepada kita. Tuhan akan memampukan, menyanggupkan kita untuk menerapkan nilai-nilai ini di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Minta supaya hidup kita ini dipenuhi dengan belas kasihan.
Kalau belas kasihan sudah memenuhi hati dan pikiran kita, maka akan ada tindakan perwujudan belas kasihan yang akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya menyanyikan pujian. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan jalan-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, oh Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kasih dan setia-Mu nyata dalam hidup kami. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, kami puji Yesus yang maha tinggi, yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang kami sanjung, nama-Mu yang termulia. Oh
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami agungkan Tuhan Yesus di atas segalanya. Teladan hidup dalam kasih yang kami terapkan dalam hidup kami Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi hari di minggu ini kami mau belajar Tuhan melalui pesan firman Allah yang kami dengarkan. Hanya mementingkan kepentingan kami sendiri, tetapi kami mau belajar memikirkan kepentingan orang lain juga. Hidup dengan belas kasih yang daripada Tuhan Yesus. Kami mau wujud nyatakan, kami mau terapkan juga dalam kehidupan kami. Mungkin ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekeliling kami yang pernah bersentuhan dengan kami Tuhan, yang pernah hidup bersama-sama dengan kami Tuhan, yang pernah mungkin juga menyakiti kami Bapa, yang selama ini juga melukai hati dan perasaan kami Tuhan. Kadangkala kami merasa tidak punya kemampuan untuk bisa mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kami Tuhan. Tetapi melalui firman Allah yang kami dengarkan pada pagi hari ini, mampukan kami Tuhan supaya kami mampu mewujud nyatakan dalam tindakan kami belas kasih yang daripada Tuhan Yesus. Kami juga bisa memiliki belas kasih itu, mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami, mengasihi mungkin orang yang pernah melukai kami, mengasihi orang yang pernah menyakiti kami, mengasihi orang-orang yang mungkin menurut kami tidak pantas mereka dikasihi. Tetapi kami mau belajar mengasihi mereka, supaya melalui kasih yang kami wujud nyatakan ini, mereka mengenal kasih Bapa yang mereka lihat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ikatlah kami sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang termasuk dalam keluarga besar jemaat GBS ini Tuhan, dalam satu ikatan kasih, dan ikatan kasih yang kami terima ini Tuhan hidup boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, penuh dengan belas kasihan satu dengan yang lain. Belajar mengampuni orang, belajar mau menerima orang lain, siapapun mereka. Mungkin memiliki masa lalu yang sangat buruk, orang yang berdosa yang dikenal oleh orang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kami juga mengasihi mereka, orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menerapkan kehidupan yang penuh dengan belas kasih ini di akhir zaman ini Tuhan. Supaya banyak orang menerima berkat Tuhan melalui cara hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, mereka yang sedang duduk menyaksikan, mendengarkan, mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan memberkati mereka. Atau juga mungkin mereka yang belum sempat membuka handphone mereka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, juga Tuhan melawat dan memberkati mereka. Yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberikan jalan keluar, yang terbelenggu oleh kuasa dosa dan kuasa kegelapan diberikan kelepasan oleh kuasa darah Yesus yang sudah meluputkan dan mengampuni kami Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan sempurna kepada seluruh anggota jemaat-Mu, anak-anak, remaja, pemuda yang dewasa dan sudah lanjut usia. Perlindungan kuasa darah Yesus menyelimuti kami, menudungi kami siang dan malam. Diluputkan kami dari musibah, dari mara bahaya, dari kuasa roh jahat, dari niat orang jahat, bahkan dari wabah, penyakit,
COVID-19 yang bertebaran di sekeliling kami hari-hari ini. Perlindungan Tuhan nyata kepada kami Tuhan, tudungi kami Tuhan, luputkan kami, selamatkan kami Tuhan dari wabah ini. Dan apabila juga mungkin ada di antara kami yang dinyatakan terkonfirmasi positif, menderita wabah penyakit ini Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit atau mengalami isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat tertentu, Tuhan lawat, Tuhan kunjungi, Tuhan berikan semangat hidup kepada mereka, Tuhan berikan kekuatan. Apabila mereka ada di antara mereka yang sedang mengalami ketakutan hari-hari ini, Tuhanlah yang memberikan iman yang teguh kepada mereka untuk tidak meragukan kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nyatakanlah belas kasih-Mu kepada jemaat-Mu yang bergumul hari-hari ini dalam kesulitan-kesulitan. Tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam kebutuhan mereka, kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang memberikan pertolongannya penuh dengan belas kasihan, menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Dan kami juga mau belajar hidup penuh dengan belas kasihan kepada sesama kami di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami memohonkan berkat Tuhan kepada bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami ini dari Sabang sampai ke Merauke, dari timur sampai ke barat, utara sampai selatan, sampai seluruh bagian tanah air kami ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet yang bekerja bersama-sama. Kami berdoa berikan hikmat kepada mereka, kekuatan, kemampuan kepada mereka, lindungi mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Kami terus berdoa Tuhan upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya sekalipun kami belum melihat bukti nyata kuasa itu, tetapi saatnya kami akan menyaksikan cara Tuhanlah ada cara yang terbaik untuk meluputkan, untuk menyelesaikan pandemi ini dari bangsa, dari tengah-tengah bangsa dan kota kami ini Tuhan. Kami percaya pertolongan kami satu-satunya hanya datang dari atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas alam semesta, atas kota kami, atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kedangkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, curahkanlah berkat Tuhan memenuhi kami semuanya. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya yang penuh kemuliaan kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan terima berkat katakan sama-sama amin.